Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang transformasi Fourier ya. Jadi pendekatan yang digunakan oleh buku Oppenheim ya, kelihatannya juga bukunya Pak Richard sama ya. Ada banyak cara sebetulnya menurunkan transformasi Fourier ini, tapi yang di sini digunakan ini adalah cara yang digunakan oleh Fourier ya. Sebenarnya secara matematis bisa jauh lebih sederhana untuk menunjukkan Fourier itu, tapi ini dia memang membuat sebuah pendekatan yang bisa lebih dipahami lah ya. Jadi seperti yang kita bahas ya, kalau Deret Fourier itu sebelum Fourier sebetulnya sekitar 50 tahun sebelumnya sudah pernah diajukan oleh Euler ya untuk menyelesaikan masalah Dawei. Fourier menyarankannya mengembangkan Deret Fourier itu untuk masalah heat transfer ya, termodinamik. Nah, pengembangan transformasi Fourier ini merupakan kontribusi utama dari Fourier. Transformasi ini merepresentasikan sinyal aperiodik ya, seperti yang kelihatan di yang saya tandain yang merah muda itu ya. Kalau Deret Fourier itu untuk sinyal periodik, transformasi Fourier itu adalah untuk sinyal yang tidak periodik. Maupun periodik ya, tapi pada prinsipnya yang nggak periodik pun bisa gitu. Dan ini merupakan kontribusi utama Fourier. Nah, penjelasan yang diberikan di bukunya Pak Oppenheim ini mirip dengan cara Fourier menjelaskan ya, original contribution-nya itu, logiknya Pak Fourier itu ya. Bagaimana logiknya itu? Fourier itu memandang bahwa sebuah sinyal tak periodik itu bisa dipandang sebagai sinyal periodik dengan periode yang tak terhingga. Tuh ya, ini pandangannya Fourier, sebenarnya penurunannya dasarnya ini ya. Nanti kalau Anda amati ya, kalau dalam representasi Deret Fourier dari suatu sinyal periodik, kalau periodenya itu membesar, makin besar gitu, ya, maka fundamental frekuensinya omega 0-nya itu mengecil karena akan berbanding terbalik ya. Masih ingat fundamental frekuensi? Ada 2P dibagi periode ya. Kalau periodenya makin besar, fundamental frekuensinya mengecil. Jadi kalau nanti periodenya menuju tak terhingga, fundamental frekuensinya akan menjadi 0.
Nah, kalau periodenya membesar, spektrumnya jarak antara masing-masing representasi Fourier di domain frekuensi itu makin kecil ya, karena jaraknya adalah sebesar fundamental frekuensi. Ya, kalau periodenya menuju tak terhingga itu nanti akan menjadi sebuah garis yang kontinu. Ya. Dan nanti sigma penjumlahan deret itu berubah jadi integral ya. As the period becomes infinite, the frequency components form a continuum and the Fourier series sum becomes an integral. Nah, sebenarnya intinya itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana sebuah sinyal yang tidak periodik direpresentasikan dengan CTFT, Continuous Time Fourier Transform, kadang disingkat CTFT, Continuous Time Fourier Transform. Ya. Nah, kita lihat contoh dulu ya. Jadi kita mulai dengan sebuah contoh. Contohnya kita ambil gelombang persegi ya, periodic square wave ya. Persamaannya diberikan di sini ya. Nah ini. Jadi bernilai 1 untuk T kurang dari T1 dan lebih dari min T1 dan 0 untuk T1 untuk T yang lebih besar dari T1 sampai T2 ya, dan bagian negatifnya juga. Dan dia berulang secara periodik dengan periode T besar. Nah, sudah diturunkan ya, bahwa deret Fourier-nya itu, koefisien deret Fourier-nya diberikan oleh persamaan 41 ini. Ya. Ya. 2 sinus K omega 0 T1 dibagi K omega 0 T. Di mana omega 0 ini adalah fundamental frekuensi ya, 2pi per T. Nah, jadi ini fungsi persegi. Nah, itu deret Fourier-nya. Deret Fourier-nya itu bisa dianggap ada kayak fungsi sin sebagai amplopnya gitu. Sin omega ya, 2 sin omega T1 dibagi omega yang ada kayak di persamaan 42 ini. Ini kalau Anda lihat mirip ya, tapi diambil pada nilai omeganya K omega 0. Kalau dimasukkan nilai K omega 0 di persamaan 42, pada omega-omega yang sama dengan K omega 0, persamaan 42 itu menjadi persamaan 41 ya, di mana T-nya geser ke ke ruas kiri salah satu T besarnya ya. Jadi persamaan 41 itu bisa ditafsirkan adalah persamaan 42 yang diambil pada waktu-waktu tertentu, sampel pencuplikan pada waktu-waktu pada omega-omega tertentu, yaitu pada omega sama dengan K omega 0.